Shalom saudara, mari kita sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Tuhan, kami memohon sekali lagi Tuhan, mencelikkan mata kami, membukakan hati dan telinga kami, ketika kami membaca firman-Mu, merenungkannya, dan kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman melalui apa yang telah kami baca dan kami dengar. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, bekerjalah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Gema hari ini mengambil tema awas, ada Injil palsu, terambil dari bagian Alkitab Galatia pasal pertama ayat 1-10. Tetapi saya hari ini hanya akan membacakan ayat 6-10. Mari kita perhatikan Alkitab kita, demikian firman Tuhan. Hanya ada satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, tentu mungkin kita pernah mengalami yang namanya membeli barang palsu. Dan jika kita membeli barang yang kita pikir asli, entah itu pakaian, sepatu, tas, ataupun banyak barang lainnya, saudara. Dan kemudian kenyataannya kita menemukan ternyata barang tersebut adalah barang palsu. Saudara, ada sebuah penyesalan yang dalam, bukan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi menariknya saudara, kalau kita bicara soal barang fisik, barang palsu yang kemudian kita beli, saudara, penyesalan itu kalau kita pikir-pikir masih dapat tergantikan. Atau kemudian suatu hari kita bisa lupakan. Penyesalan yang rasanya sementara, saudara. Saudara, berbeda halnya ketika kita hari ini berbicara tentang ada Injil yang palsu. Ada sebuah kepercayaan kepada Injil yang palsu. Dan saudara, kalau kita pada hari ini jatuh ke dalam sebuah kepercayaan pada Injil yang salah atau Injil yang palsu, saudara, penyesalannya berbeda dengan membeli barang palsu. Penyesalan karena percaya pada Injil palsu di akhir kehidupan kita adalah sebuah penyesalan seumur hidup yang tidak bisa kita ulang lagi. Saudara, Paulus pada bagian kepada jemaat Galatia ini, saudara, dari apa yang kita baca tadi, dia memberikan peringatan kepada jemaatnya yang dikatakan mereka mudah percaya kepada Injil lain atau kepada Injil yang berbeda atau disebut Injil yang palsu di ayat 6. Ada sekelompok Yahudi Kristen yang pada waktu itu mereka mencampur adukan Injil dengan kepercayaan agama lama mereka, yaitu di Yudaisme. Mereka percaya kepada Yesus tapi berkata bahwa percaya kepada Yesus saja tidak cukup untuk memperoleh keselamatan. Kemudian mereka memaksa komunitas Kristen non-Yahudi pada waktu itu yang ada di zamannya untuk mengikuti adat istiadat Yahudi, terkhusus pada waktu itu perihal sunat. Mengatakan bahwa mereka juga harus disunat sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan. Bahwa Injil Kristus, keselamatan yang Yesus tawarkan saja tidak cukup. Nah saudara, menariknya apa yang Paulus kemudian katakan kepada mereka orang-orang Galatia yang terikut ini, saudara. Yang menjadi perhatian Paulus adalah ternyata di antara jemaat pun ada di antara mereka yang kemudian mengikuti Injil palsu ini. Dan di dalam Galatia 3 kemudian Paulus dengan keras mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bodoh. Saudara, kalau kita membaca bahasa aslinya, arti atau bahasa asli dari kata bodoh ini bisa juga kita mengerti sebagai tidak bijak, tidak punya pemikiran atau tidak punya pikiran, tidak berakal budi atau tidak berpikir. Maka kalau kita bisa paraphrase atau kemudian kita sederhanakan dengan bahasa sehari-hari, orang-orang Galatia yang percaya pada Injil palsu yang Paulus katakan sebagai orang bodoh adalah mereka yang terikut arus karena
mereka tidak serius dengan iman atau pengajaran kekristenan atau pengajaran yang diteruskan, diajarkan kepada mereka. Mereka disebut senseless, saudara. Mereka tidak punya sense untuk membedakan mana Injil yang benar dan mana Injil yang palsu. Saudara, kalau kita bicara konteks hari ini, mungkin kalau kita bicara soal Injil yang palsu, saudara, setiap dari kita tampaknya akan mudah untuk membedakan. Kalau ada Injil yang asli, ya berarti bicara soal keselamatan karena iman. Injil yang palsu, keselamatan di luar Yesus, atau mungkin banyak jalan lain menuju sorga dan lain seterusnya. Mudah, saudara. Tetapi ketika kita melihat hari ini, ada juga teologi-teologi yang lain, saudara, yang mengajarkan kita doktrin-doktrin yang berbeda atau doktrin-doktrin yang lain. Seperti doktrin kemakmuran, teologi kemakmuran, Kristen progresif, pewahyuan yang baru, dan lain seterusnya, saudara. Nah, untuk kemudian kita bersama-sama pada hari ini bisa memahami mana yang benar, mana yang asli, dan mana yang palsu, saudara, tentu kita harus mengerti terlebih dahulu kriteria Injil yang benar itu seperti apa. Hari ini kita akan membahas bahwa kriteria Injil yang benar adalah Injil yang berpusat pada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan keselamatan adalah oleh iman, bukan karena perbuatan, saudara. Dan bagaimana mengetahuinya, saudara? Seperti tadi, kalau orang bodoh mereka tidak punya sense untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah, maka kita harus mengasah sense kita itu, saudara. Kita harus mendalami yang asli. Seperti orang kalau mau mempelajari uang palsu, bukan banyak uang palsu yang mereka pelajari. Mereka fokus mempelajari uang aslinya, saudara. Maka saudara, kita perlu melatih discernment atau sense kita untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu dengan cara, saudara, pelajarilah yang asli. Dalami yang asli. Seriuslah dengan iman kita. Jangan cuma percaya pokoknya, tetapi kita sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan cara mengasihi Allah dengan akal budi kita juga. Sehingga kita serius membangun terus pemikiran kita, kekritisan kita, dan tentunya dengan iman di dalam Kristus. Saudara, banyak-banyak baca Alkitab, banyak-banyak baca buku, banyak ikut seminar, dan banyak bertanya, saudara. Maka kita benar-benar akan Tuhan berikan kekuatan dan juga Roh Kudus menolong kita untuk boleh membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini boleh diajarkan untuk kembali serius dengan iman kami supaya kami tidak terjebak pada tawaran dunia tentang Injil palsu, apalagi dengan teknologi yang luar biasa hari ini. Berikan kami kepekaan untuk boleh membedakan itu dan tolong kami supaya kami tetap ada di jalan-Mu seperti domba yang Engkau jaga, lurus di jalan-Mu saja. Tolong kami Bapa, sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.